عليه وآله وصحبه وسلم من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin Muhtaramin, bapak-bapak, ibu, jamaah Masjid Khairul Anam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita dalam majelis taklim yang biasanya diajarkan oleh guru kami Al-Habib Husin Muhammad As-Segaf, yang Masya Allah mohon izin beliau lagi di Inat atau di Bogor, yaitu diperintah daripada gurunya Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Habib Nagib, yang mana beliau menyuruh daripada amar daripada saya supaya gantiin. Tapi alhamdulillah, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran daripada jalan dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadir rahimakumullah, saya hormati daripada ketua DKM Masjid Al-Iman Masjid Khairul Anam, kami hormati akhina mahbub Habib Zidan Saleh Al-Tas, maka Allah bituri hayati, semoga Allah panjangkan usianya, dimudahkan segala urusannya, diberkati jiddihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, serta bapak-bapak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum semua. Ya, semoga kita semua adalah orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadir rahimakumullah, melanjutkan daripada yaitu kitab Aqidatul Awam, yang mana kemarin mengenai nasab abahnya serta umminya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana nasab-nasab tersebut yang wajib kita hafalkan. Ya hadir rahimakumullah. Kemudian sedikit tentang penjelasan, yaitu wa tanbih qauluhu abuhu Abdullah, bahwasanya abuhu abahnya Nabi itu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, bahwasanya beliau ini wafatnya itu dalam kitab terangkan yang afsahnya wafatnya ketika kandungannya ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Fatimah kurang lebih mengandung 8 bulan. Ya, mengandung daripada 8 bulan mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa mata bil Madinah. Beliau wafatnya di Madinah. Wa hina ruju'ihi fi Gaza, yaitu ketika beliau rujuknya kembalinya dari Gaza. Di mana Gaza? Palestina, ya. Kembalinya dari Palestina. Dari mana? Beliau li tijaratin, karena tijarah, karena berdagang. Wa'lam, kita ketahui bahwasanya kota Madinah, ya, kota Mekah adalah daripada ini termasuk daripada kota pemuda-pemudanya dan daripada kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW adalah tujar, pedagang. Ketika muda sudah dibiasakan dagang, dan dagangnya bukan seperti orang sini. Orang sini mungkin dagangnya, maaf ya, dagang es, mungkin depan pulang lagi, kagak. Dagangnya orang dulu, beliau dari Mekah ke Gaza, ke Palestina. Berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan baru kembali. Ya, kecuali sampai bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban sebelumnya adanya Sayyidina Muhammad, bulan Sya'ban itu memang sudah kebiasaan orang Arab bulan Sya'ban kembali rujuk ke Mekah, kembali ke kota. Yaitu mereka memang kalau Ramadan, walaupun belum ada daripada syariatnya Sayyidina Muhammad SAW, kalau Ramadan memang udah ada hari apa dan lain sebagainya. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Kemudian berapakah umur abahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
wa umruhu wa kana umruhu samaniya asyrata. Umurnya ada yang mengatakan wakila yaitu 18. Wakila isruna, ada yang mengatakan 20. Wakila khamsatun wa isruna, ada yang mengatakan yaitu 25. Wakila samaniyata wa isruna, ada yang mengatakan yaitu 28. Wakila salasuna, dan ada yang mengatakan 30. Macam-macam nih Pak ya. Makanya kalau ada abahnya Nabi umur berapa meninggal, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan yaitu 25, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 30. Wa waktu dzalika wa ummuhu waktu dzalika habla, adapun ibunya ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib wafat, yaitu yang mana ibundanya Nabi itu dalam keadaan hamil. Di syahrain wakilah huwa ibnu sab'ah. Dan kehamilannya ibundanya Nabi Sayyidah Sayyidah Aminah, kehamilannya ada yang mengatakan itu hamil 2 bulan, saudara. Gitu. Berarti macam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan li syahrain wakila huwa ibnu sab'ah, ada yang mengatakan 7 bulan kandungan. Wakila ibnu tis'ah, ada yang mengatakan 9 bulan. Wakila ibnu samaniyah wa isrina, ada yang mengatakan yaitu ibnu samaniyah wa isrina, 28 bulan. Warrajih al-masyhur al-awwal, adapun yang rajih, pendapat yang muktamad, pendapat yang sepakat bahwasanya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh abahnya itu ketika 2 bulan di syahraini, 2 bulan dalam kandungan. Jadi artinya apa? Ini yang syahr, yang mustahar, pendapat yang mujtama, pendapat yang mufakat bahwasanya ini abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat ketika yaitu umurnya Nabi Muhammad kurang lebihnya yaitu syahrain, 2 bulan kurang lebihnya. Jadi belum ditiup oleh malaikat daripada pentiup ya. Kemudian warrajih masyhur an Ibnu Abbas wa annahu lamma tuwfi Abdullah qalatil malaika ilahana wa sayyidana baqa nabiyuna yatiman. Faqala Allah Ta'ala ana hafidun lahu wa nasir. Adapun ada pendapat bahwasanya ketika wafatnya abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika wafatnya abahnya Nabi, maka apa? Ini malaikat, qalatil malaikat berkata ilahana wahai Tuhanku, ilahana wahai Tuhanku, wa sayyidana baqa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi Muhammad yatiman, wahai Tuhanku, nabimu dalam keadaan yatim. Gitu. Ini malaikat, teriaknya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, bahwasanya ini nabimu dalam keadaan yatim. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ana hafidun lahu wa nasir, aku yang menjaga dia, aku yang menolong dia. Alhamdulillah. Maka apa? Kalau dipetik daripada hikmahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yatim ya, bahwasanya Nabi Muhammad dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya apa? Yatim, ana wa kafirul yatim kal kahadi. Ane ama orang yang menyantunin anak yatim kahadi. Wa asyara bisababati. Ya, Rasulullah mengisyaratkan dengan 2 tangannya. Dua jarinya yang mana berdekatan. Ini bahwasanya aku dengan penyantun anak yatim ini seperti ini. Bahasa bisa babah ya, wal wusta ya. Ini bahwasanya kedekatannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada anak yatim, Masya Allah ya. Makanya
Yang ada di antara bala yang cepat ya, dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Asy-Sya'rani nerangkan bahwasanya ya Ali, wahai Ali, uqubain, ada dua ukubah ya, dua yaitu bala, dua musibah, dua balasan dari Allah yang cepat. Yang pertama makan hartanya anak yatim, yang kedua makan harta wakaf. Nah, cepat. Apa makan harta wakaf? Ya mungkin musola yang diwakafkan, mungkin masjid diwakafkan, apapun itu yang bentuknya wakaf, nah, cepat. Makan hartanya anak yatim itu cepat ukubahnya. Jadi sebelum di akhirat, di dunia sudah diukubah. Ayolah hadirin rahimakumullah, kembali yaitu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal abahnya dalam keadaan 2 bulan, dan dia dalam kandungan ummuhu. Kemudian waktu itu abahnya yaitu umur 18, ada yang mengatakan umur 20, 25, 28, 30. Fal arjah, adapun yang masyhur itu umurnya abahnya Nabi itu umur 18. Wa inna qalu laysa min al-aba wal ummat. Wa suila Ja'far as-Shadiq, ditanya Ja'far as-Shadiq, siapa Ja'far as-Shadiq? Ja'far as-Shadiq adalah cucunya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala an hikmah dzalika, apa hikmahnya? Hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika 2 bulan di kandungan abahnya nggak ada, kemudian ibundanya ketika umur 6 tahun sudah nggak ada. Apa hikmahnya? Hikmahnya faqala bi alla yakuna alaihi haqqun wajibun makhluqin, supaya nggak ada atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakul wajib, hak wajib dan untuk makhluk nggak ada. Ya. Dia lahir dalam keadaan yatim piatu, yatim, kemudian 6 tahun dia piatu. Jadi sudah yatim piatu mulai kecil, nggak ada hakul wajib. Ya. Kalau kita maaf ya, karena ada orang tua yang mungkin kadang kita masih melihat bagaimana nih kita membalas kedua orang tuanya. Jadi apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Ini sudah nggak ada. Ketika beliau dalam keadaan umur 8 tahun sudah nggak punya orang tua. Jadi apa? Nggak ada hakul wajib. Beliau cuma mendoakan kepada kedua orang tuanya. Summa alam annallati arda'athu sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ketahui ini adalah kisah yang jangan sampai kisah ini dipelintir-pelintir gitu, Pak. Ya, terkadang kita kan katanya, apalagi katanya nih dari mana nih? Bukan dari asal usul kitab dan lain sebagainya, atau dalam kitab sirah itu yang banyak sirah mengenai hadis itu adalah sirah Ibnu Katsir, sirah Nabawiyah daripada kitab Ibnu Katsir. Itu banyak riwayatnya daripada Ibnu Katsir. Kemudian yang siapa yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumaradatuhu, kemudian telah menyusui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya yaitu ummuhu, siapa? Ibundanya, salah satu ayam 3 hari. Hadirin rahimakumullah. Nih ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusui Nabi itu cuman 3 hari. Ya. Wakila 7 ayam. Ada yang mengatakan ibundanya Nabi nyusui Nabi itu cuman 7 hari. Ada yang mengatakan ibundanya Nabi nyusuin Nabi itu cuma 9 hari, dan kemudian dilanjutkan oleh Suwaibah ayyaman. Suwaibah adalah daripada orang perempuan yang menyusu. Artinya di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusu pada beliau, yaitu Suwaibah. Kemudian qabla gudumnya Halimah As-Sa'diyah, sebelum datangnya Halimah As-Sa'diyah.
Kemudian datanglah Halimatus Sa'diyah. Hadirin rahimakumullah. Bahwasanya ini orang dulu, Pak. Orang dulu ini kan kalau lahir kadang, kalau lahiran emaknya ini kan kadang kagak keluar susunya, Pak ya. Kagak keluar. Ya. Apalagi mama kalau masih baru pertama ngelahiran nggak keluar, Pak. Ya. Terus kemudian adatnya orang sono. Ini kalau nggak ada kambing, nggak ada domba yang perah susunya, itu biasanya disusukan pada seorang orang perempuan, ntar bayar berapa gitu, disusuin, ntar bayar berapa. Ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusui kepada Halimah As-Sa'diyah, Halimah binti Ubay bin Abi Du'aib bin Abdullah bin Haris Al-Hudaybiyah. Ini termasuk daripada kotanya Halimah ini Hudaybiyah. Kalau dihitung dari Madinah ke Hudaybiyah itu jaraknya kurang lebih 430-an dari Madinah ke Hudaybiyah ini. Karena ada perang Hudaybiyah, ya. Itu sama aja perjalanan Nabi dari Madinah kurang lebih ke kota Semarang, Mbak ya. Kurang lebihnya depannya Kauman ke Kang Sarji ya. Kurang lebih 400 kan ya. 400 itu. 400 kurang lebih. Kalau Surabaya kan 700, Pak. Surabaya itu 750 nggak sampai. Ya, kurang lebihnya. Jadi kalau 430 itu kurang lebih di sini sampai ke Kauman Kang Sarji kurang lebihnya. Itu kota Hudaybiyah. Itu yang nyusuin daripada daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, ibundanya Nabi cuma nyusuin 3 hari, Pak. Kemudian dilanjutkan yaitu Suwaibah, ya, orang perempuan sono beberapa hari menunggu kedatangan daripada Halimah. Halimah ini sudah terkenal, Pak. Terkenal apa? Terkenal orang yang memang mempunyai rodok bayi susuan banyak. Maaf Pak ya. Kan ada orang itu saudara kandung, ada saudara rodok, Pak. Kalau kita pikirnya fikir ya. Kalau saudara rodok itu nggak bisa nikah, Pak. Saudara rodok. Makanya kalau istilahnya kalau kita menikahkan anak kita ini laki, ya lihat dulu, Pak. Takutnya apa? Saudara rodok. Apa rodok? Saudara susuan. Susunya berapa? Nah, satu kemutan lepas. Ini jadi saudara sudah, nggak bisa nikah. Gitu loh. Jadi di zaman dulu itu ada orang perempuan yang rodok, Pak. Punya bayi banyak, Pak. Banyak. Jadi nyusuin ini, nyusuin itu, ya itu. Jadi saudara dalam kitab Ibnu Katsir, saudara rodoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasir. Saudara rodoknya sesusunnya Nabi itu banyak. Ya. Kemudian ketika dalam satu kisahnya, ya, ketika Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, ya, rodok. Waktu itu ini kambing pada kekeringan. Maaf ya, teteknya ibundanya rodoknya Nabi Halimah As-Sa'diyah ini kering. Kemudian dia pikiran bingung. Kisah sedikit ya, Pak. Sedikit. Kisah fadilahnya, mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hibu aksar supaya kita itu tambah cinta kepada Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Ini kambing yang asalnya kering-kering, waktu itu hujan kagak ada. Adanya Nabi, Masya Allah, bisa gemuk semuanya. Kambing itu bisa gemuk semuanya, Masya Allah. Ya. Wa dzakara annahu, kemudian wa dzakara annahu walada sallallahu alaihi wasallam kila may yakul hadhihi durratul yatimah. Dikatakan ya, bahwasanya ini ya kila may yakul hadhihi durratul yatimah allati la yudalli maslikima. Wa qalat at-tuyur nahnu nakuluhu wa nahtamu khidmatuhu
al-khadamatul adimah. Wa qalatil wuhus nahnu aula bidzalika nahnu syaraf wa ta'zim fanada lisanil qudra. Dikatakan dalam satu kitab Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yakfulu hadhihi durratul yatimah. Siapa yang akan menanggung ini seorang yatim yang yaitu permatanya orang yatim, permatanya anak yatim siapa? Yang kagak ditemu harganya, yang mahal. Kemudian diantara makolahnya, omongannya daripada tuyul, omongannya burung-burung, atur nahnu nakfuluhu wa naqtimu khidmatuhu lazimah. Kami akan menanggungnya dan kami akan memberinya apapun yang dibutuhkannya. Khadamatul adimah. Ini burung-burung bisa mengucapkan gitu. Ketika para malaikat-malaikat, siapa ini yang akan nanggung, yaitu permacananya anak yatim yang nggak ada harganya, artinya yang sangat mahal harganya. Al-Hadir rahimahullah. Ini diantara makalah. Kemudian dalam kitab terangkan wa qalatul wuhus nahnu aula bidzalika. Mereka yaitu binatang-binatang, ya, kami yang lebih berhak daripada ente, kata kepada ngomong kepada burung-burung tersebut. Alhamdulillah, saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala inna bana aminatul amina muhammadan khairul anam wa khiyaratul akhbar ma inna lahu ghairul harimah murdiun ni'mal amina hiya 'alal abrar ma'munatun min kulli ghaibin fahishin wa nafiyatil abwab al azab la taslimanhu illa siwahu annahu amrun hukmun jar min al jabbar. Sesungguhnya yaitu Aminatul Amin, sesungguhnya ibundanya Nabi Al-Amin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam, sebagus-bagusnya manusia, wa khiyatul akhyar, dan pilihan-pilihan daripada sesuatu yang pilihan. Ma indalahu ghairul halimah, bahwasanya yang menyusui Sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Halimah itu memang sudah tertera daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma innalahu ghairul halimah murdiun, enggak ada yang bisa menyusui kepada Nabi kecuali Halimah yang bisa menyusukan, artinya air asinya dia. Ni'mal aminah hiya 'alal abrar, sesungguhnya ya, ni'mal aminah sebagus-bagusnya daripada perempuan, hiya 'alal abrar ma'munuhu min kulli aibin fahishin, dia dipercaya daripada tiap-tiap daripada aib. Walagiyatul abrar al-wal izar, dan dia termasuk dibersihkan daripada sesuatu kejelekan. Far'un qala al-Baijuri fal haqqul ladzi naqalla alaihi anna abahuna diyani. Ini Imam Baijuri mengatakan, ini termasuk kaidah, Pak. Banyak diantara mungkin, Pak, ya, mungkin banyak diantara orang-orang yang mana mengatakanlah bahwasanya abahnya, ibundanya, dan abahnya Nabi dan uminya Nabi adalah orang yang kafir. Apa nih? Orang yang kafir. Ya. Makanya di sini far'un, di sini dijelaskan. Qala al-Baijuri fal haqqul ladzi qalla alaihi anna abawahi, sesungguhnya bapak ibundanya Nabi najiani ala annahu kina annahu ta'ala hayahuma, diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan keduanya hatta amanna bihi, sehingga beliau iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima daripada wahyu jadi seorang rasul, ibundanya sama bapaknya dihidupkan kembali, saudara. Dihidupkan kembali, iman kepada Nabi, kemudian dimatikan lagi, gitu loh. Ya, di sini, Pak, ya. Ada hadisnya, ada. Li hadisin, karena hadis wurida fi dzalika, telah diriwayatkan fi dzalika wa huwa ma rawiya an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta, sa'ala rabbahu, minta kepada Tuhannya, ayyahya lahu abai, supaya
beliau menghidupkan kedua orang tuanya. Itu supaya beliau menghidupkan kedua orang tuanya. Fahyahuma, kemudian Allah menghidupkan kedua orang tuanya. Hadis ini. Fa'amanna bihi, kemudian kedua orang tuanya iman bihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa amatahuma. Kemudian Allah mewafatkan. Hadirin rahimakumullah. Gitu hadisnya. Jadi dari Urwah, daripada Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbuh. Sa'ala rabbahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah supaya menghidupkan kedua orang tuanya, kemudian iman kepadanya, kemudian mati lagi. Tuh, itu hadisnya. Qala Suhaili, wallahu qadirun ala kulli syai'. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Makanya kita pun secara adabiah, apakah pantas ini kita logikanya, Pak, logikanya. Itu Jokowi, Pak. Ada Jokowi, Pak, di sini. Presiden ke sini mau ngasih sumbangan. Kalau Rasulullah bukan sumbangan lagi, syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngasih sumbangan ke Masjid Khairul Anam. Pak Jokowi, Bapak Anda kafir, Pak, ya? Pantas kagak, Pak? Kira-kira, Pak, kira-kira. Bapak Anda orang kafir, Pak, ya? Nah, ini ada orang yang mana ngaku umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang Al-Qur'an, belajar tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengatakan bahwasanya abawayhum kafir. Bapak ibundanya Nabi itu kafir. Pantas kalian gini-gini. Makanya apa? Dijawab dengan hadis ini. Walaupun hadis ini mungkin kurang kuat, ya, tapi haballahun nabi mursyafadlin ala fadlin wa kana bi rufan fahyahu huwa kada. Diterangkan bahwasanya aikontu anna aban nabi wa ummuhu ahyahum rabbul karim al-bari hatta law syahid min sidqi risalah saddaq fatilka karama al-mukhtar. Fa hadzal hadis may yaqulu bi dhafihi wa dhaif anil haqiqati 'arif. Dikatakan daripada Al-Imam Al-Baijuri, saya yakin sesungguhnya bapak ibundanya Nabi Muhammad SAW itu dihidupkan oleh Allah, kemudian diimankan kepada Nabi, kemudian wafat lagi. Itu. Hatta lahu syahida bisidqi risalah, sehingga lahu kepada Nabi Muhammad SAW syahida, menyaksikan, dia bersaksi dengan benarnya risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saddiq bitilka karamatil mukhtar, maka benarkanlah hatimu. Nah, ini benarkanlah hatimu dengan karamah al-mukhtar, dengan kemuliaan yang terpilih ini, hadirin. Benarkan hatimu. Karena apa? Kalau kita nggak benar hatinya, kalau kita nggak benar hatinya, walaupun orang jelek, kalau kita nggak benar hatinya, nasib baik aja. Walaupun itu orang baik, orang yang memberikan kita, mungkin orang yang ngasih kita benda, ngasih kita duit, ngasih kita mungkin ngasih apalah, tetapi kalau kita, yaitu hatinya jelek pada orang itu, kelakuan baik pun jelek, saudara. Gitu. Makanya wasaddiq bitilkal karamatil mukhtar, benarkanlah hatimu itu dengan apa? Karamatul mukhtar, dengan karamatnya daripada Nabiul Mukhtar. Hadal hadis wa man yaqulu bi dhafihi, ini hadis, dan ada orang yang mengatakan dengan dhaifnya ini hadis, bahwa dhaif anil haqiqatil ari, adapun itu dhaif anil haqiqah, daripada haqiqah ari, mereka telanjang. Apa telanjang? Ini hatinya mereka. Hatinya saking kurangnya cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dikatakan daripada satu kitab. Ya. Ini bahwasanya kita kan paham, ya, tahu. Ini pamannya. Sayyidina Muhammad SAW. Banyak dikatakan pamannya daripada Abu Thalib. Pamannya lagi yaitu Abu Lahab. Dalam Al-Quran, tabbat syada abi lahabi wa tab. Itu nasnya bahwasanya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang salafus saleh,
Supaya apa? Nggak nyakitin hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada mamangnya agak disebutin, namanya nggak disebutin. Kecuali memang dalam Al-Qur'an, tabbat syada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini banyak orang yang mana menghinakan kedua orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah, Pak, akidah. Akidah. Sama dengan akidah ini, sama dengan yang mana Allah itu ada Ar-Rahman ala arstawa, sama kayak gitu. Bahwasanya menyangka bahwasanya Allah itu ada di atas. Dan Allah sama kayak kita dong. Begitu. Kalau Allah ada di atas, makanya ada kaidah apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Berbeda dengan yang diciptakan. Ya. Orang yang menciptakan meja berarti wujudnya nggak kayak meja, Pak. Hadirin rahimakumullah. Nih, orang bikin kitab, bikin tisu, berarti orangnya kayak tisu, Pak. Kira-kira, Pak, kira-kira. Lah kagak. Ngakidah. Ya. Akidah lagi bahwasanya jangan kita mengatakan kepada kedua orang tuanya Nabi Muhammad SAW dengan kafir, jangan. Ya. Ini ada hadisnya, walaupun dhaif, walaupun nggak kuat, ya kita yakini. Ya, kita yakini dengan apa? Dengan bahwasanya itu hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah, kedua orang tuanya dihidupkan, iman kepada Nabi, mati lagi. Ya. Kalau kata Allah apa yang nggak bisa, ya kan gitu. Intinya kan, kalau kata Allah apa yang nggak bisa. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang nggak bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ala hadzal hadis sahha inda ahli al-haqiqah bi tariqatil kasyf. Ya. Dan fa insyaallah hadis ini adalah sahih inda ahli al-haqiqah, yaitu di sisi pendapat daripada orang yang ahli al-haqiqah. Ya, terangkan dikit Pak ya. Ada orang ini syariah. Syariah. Ada orang syariah, ada orang thariqah, ada orang hakikah, Pak. Yang mana syariat Bapak sholat nih. Maaf Pak ya. Bapak sholat asalkan tahu Allahu Akbar. Entah itu benar, entah kagak udah. Maaf ya. Andai Bapak nggak ngaji fikih, ini kan Sayyid Hussein kan ngaji fikih, diajarkan, Pak. Kemudian apa? Anda pokoknya lah sholat nungging apapun. Yang penting sholat. Innallaha la yaqbalu sholati abdin ghafilin. Allah kagak nerima sholatnya hambanya yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sholat ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tidak ada orang sholat, maaf di sholat 5 waktu masih korupsi aja. Masih korupsi baik nih. Bagaimana berarti? Berarti sholatnya nggak benar. Ya. Sholatnya nggak benar. Kalau sholatnya khusyuk lillahi ta'ala, khusyuk, ya, menjauhi daripada perbuatan tersebut. Kemudian thariqah, Pak. Ada orang sholat duhur nih Pak, misalnya sholat duhur itu sholatnya masih nunggu-nunggu, Pak. Entar dah, entar-entaran, ya. Entar-entaran, nggak sungguhan dia. Entar-entaran, duhur, adzan, sudah tahu kedekatan adzan. Entar deh, nonton TV dulu. Berarti nggak benar, terus. Ya, nggak benar. Fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang sholat. Loh, udah sholat masih ke neraka wel, bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang ngulur-ngulur waktunya sholat. Itu. Ya. Kemudian ada hakikoh, Pak. Hakikoh, Pak. Bagaimana hakikoh? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dicintai sama Sayyidina Muhammad ada 3. Di antaranya sholat. Sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Sholatnya daripada Sayyidi Ja'far As-Shadiq. Khusyuknya Masya Allah, Pak. Khusyuknya, Pak. Ya. Kalau kita sholat masih mikirin dagangan, Pak. Benar nggak, Pak? Bagaimana? Aduh, gimana? Belum. Imam Ali itu kena
kena kena panah. Ketika perang beliau kena panah, kemudian ngomong ke amirnya, ngomong ke prajuritnya, wahai prajurit, nanti ane sholat nanti cabut ya. Ente sholat, ente cabut, ane sholat nanti cabut. Kemudian dia sholat, Allahu Akbar, di tengah-tengah sholat dicabut. Saking khusyuknya Pak, gak berasa Pak. Saking khusyuknya kagak berasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau melotot ke askarnya. Kenapa ganti cabut panahnya? Ya imam, wahai imam, sudah saya cabut imam. Ya Allah. Kalau kita masih ngerasa lama Pak sholat, bener gak Pak? Ya. Ada di antara orang yang hakikoh Pak. Orang yang hakikoh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, zikirlah pada Allah pagi dan petang. Pagi dan petang. Karena apa? Hatinya Pak senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senang kepada Allah. Makanya apa? Orang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masalah hati Pak. Masalah hati iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita nggak iman kepada Allah, niscaya walaupun kita Islam nggak di masjid Pak tempatnya, hadir. Andai kita nggak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya nggak mau sholat jamaah, ogah-ogahan udah, yang penting Islam, dengan gitu. Makanya kita katakan ada orang itu syariah, ada orang itu toriko, ada orang itu hakiko. Di sini disebutkan hakiko, wa inda hakiko, yaitu di sisi pendapatnya orang-orang yang hakiko, orang-orang yang sudah demen kepada Allah. Orang-orang yang sudah demen kepada Allah, maka mereka melihat bahwasanya dengan dalil ini, dalil orang tuanya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau dihidupkan oleh Allah, kemudian iman kepada Nabi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya yang saya sebutkan yang tadi. Udah Isa? Udah Isa? Oh Masya Allah ya. Afwan ya. Hadirin rahimakumullah, karena waktunya sudah habis ya. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada kesalahan. Mungkin ya kapan nanti ya dilanjut kembali setelah mungkin penutupan, mungkin apa penutupan ya. Nah, oh gitu ya. Afwan, saya cuman disuruh daripada guru kami. Semoga menjadikan daripada ini kitab ini manfaat kepada saya, kepada jamaah-jamaah, kurang lebihnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi azizahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.